Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Exabytes Developer Club. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa teman-teman semua di acara event siang ini. Saya Putri, MC yang akan memandu jalannya acara pada event kali ini. Salam kenal dari kami di Exabytes bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung. Teman-teman, tak kenal maka tak sayang. Mari yuk kita kenalan dulu nih di kolom chat. Kira-kira ada siapa aja sih teman-teman? Di mana aja nih asalnya? Wih. Wah, rame banget. Perkenalan diri teman-teman. Dari mana aja nih? Ayo. Wih, ada Indra dari Bali. Wih, hai Indra. Adel dari Jakarta. Hai. Ada Rajib dari Bogor. Wih, gimana Bogor nih kabarnya? Di sini sih lagi panas ya, lagi panas banget nih. Akhir Oktober ini, waduh. Ada Aldo dari Pekanbaru. Hai dari NTT. Ada Gary dari Jakarta. Wah, luar biasa. Semangat banget nih teman-teman nih. Ada Dani dari Batam. Wow, luar biasa nih teman-teman. Semangatnya. Oke, nah teman-teman, sambil menyapa teman-teman di kolom chat, aku ada info sekilas nih untuk teman-teman yang sering kali bertanya, Exabytes itu perusahaan apa sih? Nah, Exabytes Indonesia adalah perusahaan penyedia jasa layanan untuk semua kebutuhan website dan digital marketing. Nah, teman-teman yang hadir ini di webinar Exabytes Developer Club merupakan sebuah wadah khusus bagi para website developer dan pelaku industri kreatif lainnya yang di bawah naungan Exabytes Indonesia untuk mengembangkan developing skills yang sesuai dengan tren yang sedang berjalan, teman-teman. Wis, keren banget. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah ya, topik kita hari ini apa sih yang akan kita bahas, Wis? Topik hari ini tuh kita akan membahas tema yang seru banget nih teman-teman. Selain seru, penting banget nih untuk teman-teman kuasai. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu SOCENG alias Social Engineering, Strengthening Your First Line of Defense, Your People, bersama Mas Rizky Maulana. Wah, semangat banget nih teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, isu mengenai penipuan dan serangan cyber di Indonesia tuh kian meningkat teman-teman, lagi hangat-hangatnya diperbincangkan. Bahkan beberapa tahun terakhir nih, tren social engineering di Indonesia tuh lagi naik-naiknya teman-teman. Nah, berbagai dunia bisnis itu mulai menaruh perhatian penuh nih dan bahkan memprioritaskan keamanan digital perusahaan-perusahaan mereka. Dan katanya nih faktor manusia seringkali dianggap sebagai mata rantai terlemah dalam keamanan cyber nih teman-teman. Waduh. Nah, oleh karena itu, Exabytes Indonesia berkolaborasi dengan Widya Security untuk membangun kesadaran kepada para individu agar dapat mengenali dan merespon ancaman-ancaman ini. Nah, pertahanan sehingga menjadikan mereka untuk menjadi sebagai garis pertahanan yang penting dalam melindungi diri dari serangan social engineering. Wis, keren nih teman-teman. Nah, oke, sebelum acara kita mulai ya, aku ada beberapa info nih yang aku ingin sampaikan. Dalam webinar ini tidak ada absensi khusus, tapi nanti di akhir acara akan dibagikan link khusus yang teman-teman bisa akses, yaitu untuk mendownload materi dan juga Gform untuk mendapatkan e-certificate teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus ikut dari awal sampai akhir ya. Oke, selain itu kita juga akan membagikan hadiah untuk 3 penanya terbaik. Jadi teman-teman boleh banget disiapkan catatannya, disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, kirim sebanyak-banyak dan semenarik mungkin, dan nanti kita akan pilih nih siapa tahu teman yang beruntung. Oke. Nah teman-teman, aku juga mau ada infoin lagi nih, yaitu jeng. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari domain hosting untuk website kalian, wis, boleh banget nih teman-teman beli di Exabytes dong pastinya. Nah, kalian akan mendapat banyak keuntungan dan berkesempatan untuk memenangkan Wuling dengan cara kumpulkan entry sebanyak-banyaknya teman-teman. Caranya gimana sih? Nah,
Langsung aja teman-teman untuk masuk ke https://www.exabytes.co.id/extravaganza. Nah teman-teman jangan sampai kelewatan kesempatan ini, hanya sampai 31 Desember 2024. Ditunggu ya teman-teman. Nah selanjutnya aku juga mau ada info ini teman-teman. Minggu besok banget alias Rabu besok nih, kita akan ketemu lagi di Exabytes Digital Day dengan tema Grow Your Business on WhatsApp with Interact bersama Widodo Jayadi, Business Development Manager Interact Indonesia. Teman-teman jangan lupa untuk daftar sekarang, dan untuk link pendaftarannya akan kita kirimkan di kolom chat. Langsung aja teman-teman klik linknya dan daftar sekarang juga teman-teman. Kita akan ketemu di Rabu besok ya. Nah selain itu teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mengenai update tren terbaru di dunia marketing, mantep. Strategi G2 nih yang harus disiapkan dan solusi-solusi yang tepat untuk teman-teman menyiapkan dalam program marketing di bisnis teman-teman ya. Boleh banget teman-teman untuk datang ke Marketing Fest. Yes, Marketing Fest is back teman-teman, Desember ini tanggal 10 Desember. Tepatnya di Sohana Hall Jakarta. Wis, pokoknya teman-teman stay tune terus di sosial medianya Exabytes. Oke, nah teman-teman jangan lupa untuk follow sosial medianya Exabytes ya, di Instagram, di YouTube, di LinkedIn, di TikTok, di Facebook dan lainnya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi mengenai produk, promo, event-event dan konten-konten keren Exabytes lainnya. Nah pokoknya teman-teman tanpa berlama-lama lagi ya, kayaknya kita langsung aja nih kita mulai rangkaian acara di Exabytes Developer Club hari ini dengan sambutan dari Country Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan sudah selesai ya makan siangnya dan kemudian bisa semangat untuk menyambut atau menyerap ilmu dari pembicara kita hari ini. Mungkin saya sapa dulu Mas dari ini Mas siapa? Mas Rizky ya, sorry. Ya Mas Rizky dari Widya, terima kasih sudah berkesempatan ya di hari ini ya untuk mengisi acara kita. Oke, mungkin sebagai bridging aja ya, mungkin kenapa sih EDC ini diadakan. Jadi EDC ini kita namakan Exabytes Developer Club ya, karena di sini kita ingin memberikan wadah buat teman-teman developer ya untuk berinteraksi dan mungkin saling tukar pikiran. Mungkin nanti bisa juga dilanjut offline ya setelah ini ya, karena kami merasa kalau di sini kan digital itu semakin pesat ya perkembangannya, sedangkan salah satu talent yang dibutuhkan di digital adalah ya developer ya teman-teman sekalian ini. Dan kali ini spesial karena di sini kita pengen membahas yang berbeda ya, tidak lagi ranahnya terlalu teknis atau terlalu ke pemrograman. Jadi di sini kita mungkin mengulik di sisi keamanannya ya, terutama sekali beberapa waktu yang lalu saya juga pernah menghadiri salah satu event ya, di mana ada beberapa fakta yang menurut saya bikin agak merinding ya, karena ternyata dari sekian banyak cyber security attack, jadi kalau kita bayangkan peretasan dan lain-lain itu asalnya karena hackernya jago gitu ya, tapi ternyata enggak. Menurut data BSSN, menurut mereka 70% peretasan berhasil itu karena social engineering. Nah ini menarik, nanti mungkin dijelaskan sama Mas Rizky nanti ya di presentasinya. Terus kemudian yang saya lebih khawatir lagi adalah saya ngomong gini tadi pagi ya, bahkan saya juga kena soceng juga nih, social engineering. Jadi ada WhatsApp gitu ya dari mengaku-ngaku dari kantor pajak gini-gini bilang, dan saya juga heran kenapa bisa data wajib pajak ya, kan kebetulan kita instansi data wajib pajak instansi itu kok dia bisa pegang gitu. Nah ini juga saya juga agak khawatir nih, jangan-jangan data saya sudah leak di mana gitu kan. Nah, terus kemudian dia melakukan convince saya untuk download suatu aplikasi ya dari link yang saya rasa itu phishing gitu. Nah, ini juga teman-teman saya rasa bisa dihitung lah. Kalau dulu ini jarang-jarang ya. Mungkin sekarang mungkin seminggu sekali ada yang nge-WhatsApp, ada yang
apa namanya nyoba nge-call dan lain-lain. Nah ini patut dicurigai juga. Ya mungkin itu aja ya dari saya. Jadi mudah-mudahan teman-teman kalau memang developer ya bisa membuat lebih aman lagi environment untuk developmentnya ya dari website dan lain-lain bisa diproteksi dengan mengenal trik-trik yang biasanya dilakukan oleh ini apa namanya hacker yang menggunakan social engineering. Saya tutup ya. Mungkin kayak ada 2 pantun nih kayaknya. Pagi hari jogging di taman, udara masih dingin dan menyejukkan. Social engineering tampak meyakinkan, tapi sebenarnya penuh jebakan. Oke. Yang terakhir sebelum saya tutup, akhir tahun enaknya ambil cuti. Touring luar kota bareng teman. Lawan cyber threat bersama Widya Security. Pilih Exabyte, urusan jadi aman. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Pak Indra atas sambutannya dan pantunnya. Waduh, sampai ada 2 pantun nih. Bales gak nih? Atau nanti aja kali ya di penutup kita bales nih. Oke, teman-teman, sepertinya Mas Rizky udah siap nih untuk memaparkan materinya. Wih. Oke, sebelum itu kita sapa dulu yuk Mas Rizky-nya nih. Langsung aja nih kita sama Rizky. Halo Mas Rizky, apa kabar Mas? Halo, halo, selamat sore Mbak Putri ya. Iya Mas, Kabar selamat baik nih. sore. Kok di sini masih siang sih Mas, belum sore Mas. Oh iya, benar-benar. Biasanya jam 2 udah sore sih kalau saya. Oh iya, gimana Mas di bulan Oktober akhir ini nih? Apakah bulan Oktobernya berjalan dengan cepat atau lambat? Cukup lambat ya karena kalau di Oktober nih banyak banget yang audit ya, jadi cukup hektik juga sih di bulan Oktober sampai Desember untuk pentest dan sebagainya. Baik, oke sih ya Mas Rizky. Nah, oke buat teman-teman yang nanti ingin bertanya, bisa ditanyakan, diketik aja di kolom Q&A ya. Dan ada hadiahnya yang menunggu nih teman-teman untuk 3 penanya terbaik. Oke deh. Nah, baik Mas Rizky udah siap Mas? Siap-siap aman. Baik. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada Mas Rizky, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya izin share screen sebentar ya. Ya, oke. Selamat sore teman-teman semua yang udah hadir. Thank you udah join di webinarnya Exabytes ya. Yang bertemakan tentang social engineering, strengthening your first line of defense. Tapi di judul materi saya ini saya lebih pengen ngasih security awareness ya, atau kesadaran akan security gitu ke teman-teman semua. Intro cepat aja, saya nggak terlalu suka publikasi yang terlalu gimana-gimana. Nama saya itu Rizky Maulana. Kalau teman-teman pengen reach out atau mungkin pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa via LinkedIn aja, bisa di linkedin.com/username saya Rizky Maulana. Itu bisa dicari di Telegram juga ada. Saya cukup fast respon di Telegram, atau mungkin dari Instagram juga bisa kalau mau reach out gitu. Di situ portofolio saya lebih lengkap sih daripada saya masukin ke sini. Oke, yang akan kita bahas nanti ada 4 ya. Yang pertama itu tentu kita intro dulu apa sih social engineering gitu, teknik-tekniknya apa aja, kemudian targetnya itu siapa sih gitu kan di social engineering gitu, siapa sih yang paling sering jadi korban di social engineering itu. Terus berikutnya itu aktornya siapa sih, atau yang melakukan serangan itu sebenarnya siapa sih gitu. Nanti kita akan bahas juga. Nah, terakhir tentunya bagaimana cara mengantisipasinya gitu biar kita nggak meminimalisir risiko terkena serangan social engineering gitu. Kita nggak bisa menghilangkan 100% risiko serangan ini ya. Jadi kita nggak bisa bilang nih, oh kita akan basmi 100% social engineering, itu kita nggak bisa. Jadi kita harus menerima risiko bahwa social engineering itu selalu ada gitu. Tapi kita coba
minimalisir resikonya untuk kita tidak menjadi korban dari social engineering seperti itu. Oke, masuk ke topik pertama ada apa sih itu social engineering gitu. Mungkin kalau pengertian dan sebagainya sepertinya teman-teman better itu search aja di Google ya. Apa itu social engineering atau mungkin tanya ke ChatGPT, tentu dia lebih jago lah gitu. Nah, cuma di sini saya pengen ngebahas tentang teknik-tekniknya gitu. Teknik-teknik di sini tuh ada phishing, ada pretexting, ada baiting, ada quid pro quo, ada tailgating itu yang common lah, common teknik gitu. Nah, eh, di masing-masing teknik ini tentu target dan skemanya atau skenario-nya itu beda-beda. Kalau kita di Pentest ya, di Pentest itu ada services namanya red teaming gitu. Jadi kalau di red teaming itu sebenarnya kita bikin skenario untuk melakukan simulasi serangan social engineering gitu di sebuah company atau di sebuah perusahaan gitu kan. Nah, biasanya yang kita lakukan skenario-nya itu ya dari teknik-teknik ini gitu. Kalau phishing biasanya kita coba lempar umpan gitu, mungkin email atau mungkin SMS gitu yang itu nanti targetnya itu random banget lah pokoknya. Dan ada pretexting juga, ada baiting dan sebagainya gitu. Nah, mungkin sedikit biar teman-teman juga ada gambaran sebenarnya shotceng atau teknik-teknik phishing ini kayak gimana sih gitu. Nih ada satu video dari BCA ya, kalau nggak salah mungkin sekitar 6 bulan atau 8 bulan yang lalu dia bikin video cukup mewakili apa sih sebenarnya phishing gitu. Mungkin aku izin untuk show dikit lah, biar teman-teman juga ada bayangan gitu untuk sebenarnya apa sih gitu. Ini nggak bisa di play. Oke. Oke. Oke, nggak bisa di play ya. Sorry, izin untuk play dari YouTube langsung aja sebentar.
Mas, Mas Rizky suaranya nggak ada, Mas. Ya, Oke. sorry, suaranya nggak masuk ya? Iya. Oke, Eh, sorry, sorry, sorry. Oke, mungkin nanti bisa dilihat di YouTube aja ya. Judulnya Don't Know Kasih No itu. Itu Oke. cukup mewakili dari teknik phishing gitu. Oh, Ini kemarin aku coba play dari sini bisa sih, tapi nggak bisa di play. oke, Mas. Jadi, sorry, sorry. Jadi ini mewakili sedikit tentang apa itu phishing ya. Jadi kalau di sini sih perumpamaannya itu ada orang mancing gitu kan. Kemudian ada ikan, ada umpan gitu. Jadi ada ikan, ada umpan, ada pemancing. Nah, ikan ini siapa sih gitu kan? Kalau di sini ikan itu kita ibaratkan itu sebagai eh, targetnya kita gitu. Sorry ke sini ya. Nah, ini ikan itu adalah target gitu atau kok calon korban lah, calon korban gitu. Nah, pemancing itu kita sebut kalau di istilah cyber security itu namanya threat actor gitu. Jadi dia itu aktor yang menyebarkan si social engineering ini. Nah umpan ini teknik yang digunakan gitu, bisa phishing itu tadi, bisa pretexting, bisa baiting, bisa tailgating dan sebagainya. Jadi umpannya itu banyak banget gitu, nggak cuma satu gitu, dan skenario nya juga luas ya. Atau kalau bahasa hukumnya itu lebih ke ini, modus penipuannya seperti apa gitu di social engineering. Nah, kita akan bahas dulu sebenarnya cara kerjanya gimana sih gitu. Kalau yang phishing tadi seperti yang dijelaskan di video tadi ya, itu mencoba untuk memancing korban gitu, memancing dengan segala cara gitu. Nah, biasanya targetnya itu random gitu. Nah, si aktor itu ataupun kita sebutnya threat actor ya, kita sebutnya TA ya, threat actor itu dia biasanya udah dapat data mentah nih, raw data. Dia bisa itu beli, bisa itu dapat dari website yang bocor, ataupun bisa aja dapat dari scraping data ya. Itu asal muasalnya luas banget tuh. Nah, dari data itu random tuh, ya udah sebarin aja. Misalkan dia, let's say tadi teman-teman di Xabet bilang pagi tadi dapat soceng dari KPP misalkan. Nah, bisa aja si threat actor ini yaitu scraping data tuh dari entah dari mana yang itu mengindikasikan dia punya kaitan dengan pajak tuh. Nah, ya udah kita sebar aja seolah-olah ada panggilan pajak seperti itu. Nah, itu salah satu contoh antara ikan yang mancing sama pengumpannya gitu. Jadi kalau yang namanya phishing itu pasti random, nggak mungkin kayak yang wah ini pasti Mas Rizky nih gitu, atau mungkin ini pasti Mbak Putri ini gitu. Itu hampir jarang. Biasanya random, pokoknya asal sebar aja. Mana yang dapat ya udah ditarik gitu sama dia. Yang kedua itu ada pretexting. Nah, kalau sudah masuk ke pretexting, teknik-teknik pretexting, itu biasanya sudah targeted tuh. Jadi dia itu pretend to be someone you know, atau biasanya ngaku-ngaku sebagai teman dekat kalian. Nah, ini biasanya kalau semisal HP kalian itu kemalingan gitu. Terus uh, dia bisa buka WhatsApp teman-teman, terus ngaku ke ke semua kontak kalau kalian butuh duit gitu, padahal itu bukan kalian gitu, tapi seolah-olah itu kalian. Jadi namanya pretexting atau mengaku seolah-olah menjadi seseorang yang kalian kenal gitu. Ini biasanya targeted ya, jadi bisa saja kalian itu sudah yang pernah saya dapat itu contoh biasanya ini general manager di sebuah hotel gitu kan. Biasanya kan nomornya dipajang tuh di pamflet-pamflet kayak gitu kan. Atau mungkin sales dari sebuah hotel gitu. Biasanya juga nomornya udah dipajang gitu, namanya siapa, produknya yang ditawarin apa. Nah, dia ini tuh ngekontak eh, klien yang emang dia itu sudah pernah di hotel itu gitu biasanya. Nah, terus di chat tuh seolah nawarin produk bla 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 dan sebagainya. Ujung-ujungnya mungkin apa disebar link scamming dan sebagainya. Itu sering terjadi, atau biasanya pinjam duit lah dan sebagainya, itu sering terjadi. Namanya tekniknya adalah pretexting gitu. Yang berikutnya ada yang namanya baiting.
Nah, ini baiting ini juga baru-baru saja itu nggak baru sih, udah sering gitu, sering banget terjadi. Jadi dia itu menawarkan sesuatu yang kalian sukai secara cuma-cuma. Aduh. Contoh biasanya apa sih? Situs bajakan, misalkan di sebuah website yang itu memberikan services video atau film secara gratis dan cuma-cuma ya. Nah itu biasanya bisa dimanfaatin juga tuh untuk jalan sebagai social engineering. Entah itu tiba-tiba nanti ada pop-up kalau diklik jadi masuk ke link scamming dan sebagainya, ataupun kalian download aplikasi yang itu crack, katanya gratis tapi itu nggak 100% gratis ya. Pasti mereka yang namanya threat actor tuh selalu naruh backdoor ataupun jalan-jalan tersembunyi lah, mungkin di aplikasi itu diem-diem ngumpulin data atau gimana gitu. Memang kita nggak kerasa gitu kalau aplikasi itu tuh ini nggak ada apa-apa, nggak ada virusnya dan sebagainya, tapi dia bisa aja diem-diem itu ngambilin data kita tuh. Makanya dia memberikan sebuah tawaran yang menarik gitu, yang kalian tuh kayak, wah ya aku butuh nih gitu, mana ini gratis lagi. Nah itu biasanya sering tuh. Itu juga bisa random, bisa targeted gitu, tergantung situasinya. Terus ada juga quid pro quo, ini sama seperti baiting tapi lebih kayak belak-belakan di depan. Oke, gue kasih ini tapi lu bantuin aku ini ya gitu. Nah ini contohnya biasanya di sebuah counter pulsa itu kan pasti nyimpen nomor ya, nyimpen nomor HP yang banyak banget tuh, database nomornya banyak lah. Nah, biasanya threat actor ini kalau kalian dapat SMS yang nggak jelas ataupun telepon yang nggak jelas, dia itu beli nomor telepon dari si counter pulsa ini gitu. Ya counter pulsa juga ini nomor daripada nggak dipakai gitu kan. Misalkan ada yang beli satu nomor Rp100 juga mereka kasih gitu. Toh dia juga nggak rugi apa-apa gitu. Dan biasanya itu salah satu contoh masuk gitu. Jadi bagi gue nomor dong gitu, misalkan lu ada database nomor kan gitu. Iya nih ada nih, ya udah gue beli aja deh daripada nggak kepake kan. Ya siapa sih yang nggak mau gitu dibeli nomornya cuma-cuma gitu kan. Nah itu quid pro quo contohnya kayak gitu. Atau mungkin di sebuah perusahaan gitu, misalkan ada threat actor nih ataupun hacker yang dia itu mau nyebarin ransom. Nah, untuk nyebarin ransom itu dia butuh akses dari orang dalam ini gitu. Nah, itu biasanya ditawarin tuh, kamu mau nggak nyebarin ransom ke perusahaanmu sendiri gitu. Nanti aku kasih fee deh 10% atau 20% gitu dari kalau perusahaan kamu emang mau bayar gitu ke kita. Nah, si si apa karyawan ini karena dia mungkin tertarik ya, atau mungkin dia butuh duit di hari itu gitu, ya 10% dari katakanlah nanti bounty-nya sekitar 300 juta gitu, ya siapa sih yang nggak mau 10%-nya gitu. Ya udah dia akhirnya dengan kesadaran karena butuh duit dia nyebarin si ransom itu. Itu contohnya quid pro quo. Yang berikutnya itu ada yang namanya tailgating atau piggybacking. Nah ini tuh biasanya kalau teman-teman pernah ke kementerian yang besar atau mungkin perusahaan yang besar, itu biasanya untuk masuk, sekedar masuk aja tuh butuh akses gitu ya, butuh akses, harus dimintain ID gitu. Nah ini biasanya dia apa ya, kayak tailgating tuh kayak ngekor gitu loh. Misalkan nih aku nih saya itu punya akses ke gedung A gitu. Nah si attackernya ini dia tuh ngesoceng saya nih, aku ini dong bantuin dong masuk ke situ, ada barang yang ketinggalan misalnya. Tapi ID cardku lupa nih, aku nebeng ID cardmu aja ya. Ya masuk nih. Dia masuk ngebuntutin dari belakang. Nah, kalau dia udah masuk, yang terdata di sistem adalah yang masuk saya gitu. Nah, padahal si attacker ini punya niat jahat itu untuk masuk ke gedung. Misalkan nanti masuk ke ruang server, dia nyolokin bad USB misalkan. Nah, itu bad USB-nya nanti bikin nyebarin virus dan lain-lain di server. Nah, itu biasanya di tekniknya kayak gitu, tailgating. Jadi awalnya dia ngaku-ngaku kalau seolah-olah ID card-nya lupa lah dan sebagainya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya itu target ya. Siapa sih yang paling sering jadi target gitu di serangan social engineering? Sebelum kita ngomongin ke target, ini ada data yang menarik.
benar seperti yang disampaikan dari teman-teman Exabet tadi. Ini data dari BSSN ya, dirilis resmi tahun 2023. Kita lihat top 10 traffic anomali itu rata-rata dari Trojan atau RAT, kemudian ada phishing site sama malware gitu. Nah, ini jadi menarik gitu. Di Trojan aja dia sampai 110 juta traffic gitu. Terus di phishing site sampai 48 juta. Artinya phishing itu ataupun social engineering itu emang masih jadi jalan terbaik seorang hacker ataupun seorang threat actor itu untuk masuk ke sebuah entah itu perusahaan ataupun menyerang pribadi gitu. Nah, yang menarik di top level itu ada Trojan ya. Nah, Trojan ini biasanya disimpan di aplikasi-aplikasi yang dia itu eh, katanya free dengan crack, kita nyebutnya crack. Nah, cracknya itulah dia sebenarnya Trojan gitu. Nah, itu jadi teman-teman kalau yang hari ini masih nginstal aplikasi crack-crackan ataupun bajakan, saya nggak tahu ya yang pakai berapa banyak, tapi saya yakin dari kebanyakan yang datang di webinar ini, seenggaknya satu orang pasti masih nginstal aplikasi crack-crackan. Saya yakin sih. Nah, itu traffic Trojan itu biasanya berangkat dari aplikasi crack itu tadi. Jadi ini sangat datanya itu sangat relevan dengan traffic dari social engineering itu masih jadi salah satu yang terbaik lah untuk kita bisa masuk ke sebuah sistem. Nah, yang paling sering jadi target itu biasanya satu karyawan. Nah, itu pasti itu karyawan. Misalkan attacker itu pengen nyerang perusahaan A gitu. Nah, perusahaan A ini secara perusahaan ya, secara uh, organisasi perusahaan, dia itu udah menerapkan standar, udah menerapkan firewall, udah menerapkan SOC, udah pentest dan sebagainya gitu. Tapi biasanya kalau attacker ataupun threat actor udah menemui perusahaan yang kayak gitu, satu-satunya jalan untuk masuk biasanya dari karyawannya gitu. Nah, caranya gimana? Nanti kita akan bahas spesifik dari kasus yang sudah pernah terjadi baru-baru ini. Yang berikutnya ada boomer. Boomer ini ya katakanlah orang tua kita lah, umur 50-60 ke atas gitu. Biasanya kan yang udah pegang HP aja bingung gitu kan, ataupun uh, masuk ke ATM aja kadang masukin kartu aja bingung. Nah, ini biasanya sering nih jadi target sonceng nih. Ini terjadi ya di ibu saya sendiri itu kalau ngambil uang ke ATM itu pasti minta minta tolong saya gitu karena dia nggak bisa tuh mencet-mencet sendiri gitu kan. Nah, bayangin kalau itu dia berangkat sendiri tiba-tiba di belakang udah ada yang nargetin dia gitu. Ya sini Bu saya pencetin pinnya gitu padahal itu mungkin nge-transfer apa kayak gimana. Nah, ini sering-sering banget terjadi gitu. Boomer ya. Terus ada top level. Nah, ini biasanya jelas-jelas jadi target ya. Misalkan si level di sebuah perusahaan gitu. Ini pasti kena soceng gitu. Karena si level ini biasanya pegang akses gitu. Pegang akses entah itu ke bankingnya ataupun uh, ke data-data sensitif lainnya itu. Itu pasti sering jadi target soceng gitu. Berikutnya ada selebriti ya. Selebriti ini biasanya entah itu selebgram, entah itu pejabat publik, entah itu CEO di sebuah perusahaan yang dia mungkin punya pengaruh di dunia sosial media gitu. Nah, ini biasanya targetnya itu untuk menguasai akun sosmednya gitu. Karena kalau dijual kan harganya lumayan gitu. Atau mungkin juga bisa bikin isu-isu tertentu dengan sosial media yang sudah dikuasai gitu. Nah, yang terakhir itu sysadmin gitu. Kenapa sysadmin ini jadi target gitu? Karena jelas ya sysadmin itu pasti punya akses ke servernya gitu. Itu kayak udah pasti di waitlist tuh sama si server gitu. Oh, ini berasal dari sysadmin gitu. Oh, makanya diperbolehkan. Ini pasti jadi target gitu. Di sysadmin hati-hati gitu. Mungkin 1-2 orang di sini yang jadi sysadmin. Kalau developer sih selama di company-nya udah pakai CI/CD ya biasanya kan dia nggak punya akses tuh, cuma punya akses ke apa namanya repositorinya. Itu repositori juga paling ke branch-nya sendiri-sendiri kan. Jadi jarang sih kalau kalau ke developer gitu. Nah, berikutnya itu ada threat actor. Jadi siapa sih yang jadi threat actor-nya gitu atau siapa yang jadi uh, hackernya ya.
Nah, sebelum kita masuk ke situ, ini ada quote yang menarik dari John McAfee. John McAfee itu foundernya dari McAfee Corporation ya, atau mungkin yang produk itu antivirus McAfee. Jadi dia bilang nih, social engineering itu hampir jadi toolkit utama sekitar 75% dari hacker gitu. Jadi tools dari hacker tuh 75% itu social engineering gitu. Dan faktanya yang sukses itu hampir 90% dari social engineering yang dilakukan. Artinya persentase suksesnya itu lebih besar daripada kita langsung nyerang ke sistemnya gitu. Karena yang paling vulnerability dari sebuah sistem itu ya kita atau manusia gitu. Karena manusia itu masih punya perasaan, masih punya rasa belas kasihan, masih punya rasa empati. Nah, itu sangat-sangat mudah untuk dieksploitasi gitu. Kita nggak ngomongin secara etika ya, maksudnya kalau etika sebagai sesama manusia memang kita butuh tuh yang namanya empati, belas kasihan, ataupun apa namanya rasa-rasa yang mungkin nggak enakan lah. Nah, kalau kita udah ngomongin sistem, ya kita nggak peduli tuh eh, orang ini punya empati kah, orang ini punya belas kasihan, ya kalau dia bisa dieksploit ya kita exploit gitu. Nah, yang paling sering jadi target, sorry ini salah judulnya. Yang paling sering jadi threat actor ataupun yang paling sering jadi pemicu terjadinya serangan itu yang pertama insider. Insider ini siapa? Ya tadi yang aku bilang, misalkan karyawan gitu diiming-imingin, ya udah nih aku kasih fee 10% tapi tolong sebarin ransomnya di perusahaan kamu gitu. Nanti kalau perusahaan kamu bayar bounty, saya kasih uh, affiliate fee lah 10%. Ini kayak sekarang ransomware tuh udah kayak Shopee affiliate gitu. Siapa yang berhasil nyebarin, saya kasih fee gitu. Jadi si hacker ini juga ya udahlah kasih 10% daripada saya pusing-pusing nyerang sendiri kan, mending saya ngasih 10% ya kan daripada enggak sama sekali gitu. Atau bisa juga dia karena kebutuhan uang yang lainnya itu dapat tawaran gitu dari hacker, misalkan tolong dong bantuin ini ngerjain ini tapi kamu harus install ini dulu ya gitu. Nah, install itu ada trojannya gitu. Itu baru aja terjadi, nanti kita kita bahas gitu apa sih ya yang insider bisa lakukan gitu. Atau mungkin dia emang nggak suka aja sama perusahaannya gitu. Jadi gue benci nih sama kantor gue ya, udah nggak pernah kasih libur gitu kan, gajinya nggak naik-naik, bonusnya nggak ada gitu. Dia bikin serangan sendiri gitu. Itu juga salah satu hal yang sangat mungkin terjadi. Jadi insider itu malah uh, jadi threat actor yang paling bahaya gitu, karena kita nggak pernah tahu kapan dia nyerang gitu, kita nggak pernah tahu dia punya niatan apa gitu ya, tiba-tiba aja dia melakukan serangan dari dalam lagi. Itu cukup berbahaya. Yang berikutnya itu ada hacker organization ya. Nah, ini biasanya mungkin yang kayak kemarin kasus PDN itu memang itu organisasi hacker yang dia itu tujuannya ya ya ini aja, emang ngambilin duit dari apa serangannya dia gitu. Nah, ini biasanya didorong oleh reputasi ya. Jadi dia pengen punya reputasi atau pengen dikenal secara publik kalau oh saya udah berhasil ngehack ini nih, oh kita udah berhasil mengunci datanya si A, si B dan sebagainya. Yang berikutnya pasti dia juga uang gitu targetnya. Karena mau nggak mau hacker itu juga butuh duit untuk ngedevelop tools, ngedevelop skenario, ngedevelop exploit dan sebagainya, itu butuh resource yang tinggi. Gitu. Berikutnya ada kompetitor. Nah, ini tanpa kita sadari kompetitor itu juga sering nyerang ke bisnis kita gitu. Entah itu lewat social engineering ataupun serangan yang mungkin secara kasat mata itu nyerang ke sistem kita gitu. Ini sering terjadi dan cukup banyak juga ya kompetitor itu yang melakukan serangan gitu ataupun menjadi threat actor dari sebuah serangan social engineering. Dia didorong apa sih ya? Pastinya kebutuhan bisnis ya, mungkin dia mau kompetitornya itu jatuh atau kayak gimana, itu pasti sering terjadi. Yang berikutnya itu security consultant. Nah, saya sendiri sebagai seorang security consultant itu juga sering gitu melakukan social engineering. Nah, cuman bedanya kalau kita pasti kita report gitu.
oh ini bisa nih untuk dilakukan social engineering gitu. Ya kita karena sebagai konsultan kita punya kode etik yang harus dijalankan gitu ya. Itu kita akan report gitu. Oh ini loh celahnya ada di sini gitu. Nah, itu biasanya kitanya didorong karena ada ethical hacking ya. Jadi kita punya kode etik dalam melakukan sebuah skenario serangan gitu. Yang berikutnya tentu kita reputasi juga ya. Jadi kita membangun reputasi kalau kita udah pernah loh melakukan simulasi atau skenario serangan di perusahaan ini dan hasilnya cukup signifikan misalnya. Yang berikutnya juga biasanya kita termotivasi dengan uang juga pastinya ya, karena kalau kita berhasil mengeksploitasi sebuah perusahaan itu biasanya kita dikasih yang namanya bounty ya, ataupun imbalan dari apa yang sudah kita lakukan. Yang terakhir sih biasanya kita didorong oleh rasa ingin riset sesuatu gitu. Jadi biasanya security consultant itu pengen ngeriset sesuatu gitu. Jadi kita teknologi itu kan selalu berkembang, modus penipuan selalu berkembang. Nah itu biasanya kita ulik tuh apa sih yang kenapa sih orang itu nyerang ini, kenapa orang tuh bikin ini. Nah itu kita perlu riset gitu. Nah riset ini biasanya kita skenario-nya ya di real world gitu, nggak bisa kita skenario-nya di lab gitu. Kalau kalau pen test itu kita masih bisa skenario-nya di lab pakai sebuah lab gitu atau simulasi gitu. Tapi kalau phishing itu biasanya kita tahu itu efektif atau enggak ya kita sebar langsung aja gitu. Cuma bedanya itu tadi kita punya kode etik yang itu memang harus kita pegang gitu sebagai security consultant. Nah berikutnya dari di luar itu semua ada yang namanya domba tersesat ya. Ini biasanya uh, kurang kesadaran terhadap keamanannya dia sendiri gitu ya. Contoh boomer tadi itu pasti jelas domba tersesat itu karena dia nggak ngerti juga. Kan. Atau mungkin ada karyawan yang dia butuh duit dan sebagainya atau nggak tahu atau bisa jadi domba yang tersesat juga. Gitu. Nah ini kita bahas berita yang baru-baru aja happening banget. Ini sekitar bulan September kalau saya nggak salah. Jadi masih 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Jadi Idodax platform kripto itu kena hack gitu sekitar 221 miliar. Nah, cuman yang ke hack itu bukan sistemnya tapi hot walletnya ataupun rekening hot wallet tuh bisa dibilang rekening kalau di penanaman modal tuh ada semacam apa ya penjamin modal lah, ada jaminan modalnya. Nah, yang kebobolan dari Indodax tuh jaminan modalnya itu gitu. Nah, ini lucu ya, karena yang kebobolan itu bukan sistemnya, jadi bukan uang uang dari member ataupun uang dari usernya, tapi yang kebobolan malah rekeningnya Indodax-nya sendiri. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang menarik nih. Jadi setelah diinvestigasi dan secara forensik dilakukan apa namanya analisa gitu kan, dia juga udah nerbitin IOC atau indikator of compromise itu tidak ada compromise dari sistem gitu. Ternyata, nah ini dikutip dari CEO-nya langsung ya Pak Oscar Darmawan gitu. Jadi ceritanya itu ada engineer yang di Indodax itu ditawarin tuh sebuah pekerjaan gitu kan secara freelance bayarannya nggak main-main gitu bayarannya ratusan ribu dolar hanya buat 1 jam ngerjain gitu bayangin teman-teman ya misalkan ditawarin gitu di reach out dari LinkedIn mas mau nggak ngerjain project freelance gitu cuma sejam doang kok ngerjainnya gitu oh ya mau dong terus kerja bayarnya berapa katakanlah 100 ribu dolar siapa sih yang nggak mau gitu aku pun pasti nggak akan nolak gitu nah cuman yang jadi masalah adalah si orang ini nggak ngikutin SOP dari perusahaan gitu dia ngerjain kerjaan freelance-nya itu pakai laptop kantor. Nah, itu yang nggak boleh gitu, karena laptop kantor ya harusnya digunakan untuk kerjaan kantor, bukan untuk kerjaan pribadi gitu. Nah, dia pakai itu karena mungkin dia di reach out-nya di jam kerja gitu. Dia ya ini lagi-lagi pinternya si threat actor gitu. Dia mungkin sudah menargetkan si orang ini, dia tahu jam kerjanya jam berapa, dia tahu kerjanya di mana, dia tahu mungkin udah pakai laptop kantornya itu mungkin dia tahu juga ada akses ke server gitu. Nah, dia dipaksa tuh mungkin secara psikologis itu dia akan bilang, ya ini pokoknya harus dikerjain sekarang juga 1 jam doang kok nggak lama gitu. Nanti langsung aku bayar gitu. Nah, itu kan secara psikologis dia kayak bingung kan. Wah, laptop pribadi di rumah nih gitu.
masa harus ngambil ke rumah dulu gitu, padahal disuruh sekarang gitu kan. Ya udahlah pakai laptop kantor aja, $100.000 nih gitu kan, bisa buat beli rumah gitu kan misalnya gitu. Nah itu permainan psikologisnya biasanya kayak kayak gitu, dia dipaksa, udah sekarang aja ini saya mau transfer sekarang gitu kan, kerjain sekarang saya transfer sekarang. Nah akhirnya pakailah dia pakai laptop kantor. Ternyata syaratnya itu harus menginstal aplikasi tertentu dulu gitu. Aplikasinya itulah yang jadi jalan masuk untuk ke server. Nah, jadi threat actor itu kadang emang bener-bener modal ya. Dia punya modal gitu untuk ngasih tahu bahwa ini loh kita beneran mau bayar itu. Ya dia ngeluarin $100.000 kalau dapatnya $22 juta kan, itu ibaratnya kalian beli barang 100.000 jadi 22 juta, itu kan udah berapa kali lipat gitu kan. Itu baru aja terjadi ya, ini September 2024 gitu kasusnya. Ya kita nggak bisa munafik juga gitu, siapa sih yang nggak mau $100.000. Cuman kita harus tahu kalau di perusahaan itu ada SOP yang berjalan gitu. Nah kalau ketika kalian menyalahi SOP itu, ya kalian jelas itu udah salah gitu, dan itu bisa jadi celah threat actor untuk masuk gitu. Nah, terus gimana cara cara kita nge-prevent atau cara kita mencegah terjadi serangan gitu kan? Nah, ini ada 4 hal. Ini bisa diterapkan secara pribadi, bisa diterapkan secara organisasi gitu. Yang pertama itu security baseline. Apa sih security baseline gitu? Security baseline itu sebenarnya standar yang diterapkan di sebuah organisasi untuk melindungi semua aset yang ada di perusahaan gitu. Nah, biasanya security baseline ini kalau di Indonesia yang ngetrend ya ISO misalkan. Nah, ISO itu ambil aja yang 2071 yang membahas tentang information security. Iya, kalau nggak salah information security. Mungkin kalau saya nggak salah, kalau salah bisa dikoreksi nanti. Itu bisa pakai ISO 27001 atau bisa juga pakai NIST gitu. Nah, di ISO ini dibahas tuh bagaimana kita itu punya pembagian akses ke sebuah aset. Aset itu kalau kalau istilahnya di security baseline itu aset ya. Mungkin kalau bahasa awamnya itu ya aplikasi lah, bisa aplikasi, bisa server, bisa PC-nya, pokoknya aset perusahaan gitu. Aset ini bisa aset berwujud dan aset tidak berwujud. Kalau aset berwujud kan jelas ya server dan sebagainya. Kalau aset tidak berwujud itu bisa karyawan, bisa aplikasi, bisa apalagi jaringan. Itu contoh aset yang tidak berwujud gitu. Jadi di security baseline ini dijelasin tuh untuk melindungi aset itu tadi, caranya tuh kayak gimana. Ya itu dia bikin SOP, dia bikin pembagian akses, dia bikin gimana caranya monitoring akses, terus insiden responnya seperti apa. Jadi kalau ada kejadian itu responnya kayak gimana, standarnya seperti apa. Nah itu kalau di perusahaan harusnya sudah diterapkan tuh. Jadi yang namanya ISO itu bukan sekedar wah ini saya udah ISO ya udah gitu. Enggak. ISO itu benar-benar kalian dapat dan harus dijalankan gitu. Kalau nggak dijalankan ya itu tadi, Indodax yang sudah sebesar itu aja dia bobol gitu. Dan bobolnya ya karena karyawannya itu tidak menerapkan SOP yang sudah dibuat dari perusahaan gitu. Padahal perusahaan itu bikin SOP sesuai standar atau security baseline yang ada gitu. Itu contohnya. Nah, kalau secara pribadi itu knowledge ya. Jadi pengetahuan kita, security awareness kita itu harus diupdate bisa dibilang setiap hari sekarang. Karena setiap hari itu selalu ada jenis-jenis serangan yang baru. Gitu. Jadi ya modus penipuan aja kan makin hari makin canggih kan. Yang dulu mungkin telepon papa minta pulsa, kemudian bilang anaknya tabrakan, terus sekarang jadi undangan pernikahan. Itu kan update terus tuh. Nah, kita juga harus ngikutin tuh perkembangan modus penipuan itu kayak gimana gitu. Jadi biar kesadaran kita terhadap keamanan diri kita sendiri dulu ya. Keamanan diri kita sendiri dulu tuh lebih meningkat lagi gitu. Jadi perlu diupdate, apa ngikutin tren lah. Tren sekarang tuh apa sih gitu. Baca-baca aja, baca berita lah, baca buku gitu. Ngikutin aja update-nya kayak gimana. Terus keep update. Jadi keep update ini selalu gunakan software dengan versi yang paling baru. Itu karena kenapa sistem atau aplikasi itu update? Itu biasanya ada celah security yang sudah terekspos. Contoh,
Zaman dulu tuh mungkin pernah dengar ransomware WannaCry tahun-tahun 2017 lah. Nah, WannaCry itu masuk dari file sharingnya Windows gitu, atau service-nya itu bisa disebut SMB. Kalau di tadi yang ini, nah ini ada nih Microsoft Windows SMB Server Information Disclosure. Nah, ini masih dari tahun 2017 nih, zaman-zaman yang WannaCry itu tadi. Jadi di tahun 2017 aja di Indonesia itu masih belum banyak yang update. Ini jujur aja ya, saya pernah melakukan audit di sebuah company, di sebuah perusahaan, ya bisa dibilang multinasional juga, tapi nggak terlalu besar juga, tapi dia bisa dibilang multinasional. Itu PC yang digunakan itu masih menggunakan Windows 7 gitu, Windows 7. Dan Windows 7-nya itu SMB-nya nggak diupdate ke versi yang paling baru. Itu jelas tahun 2017 itu ada zero day untuk bisa masuk ke SMB atau file sharing itu. Nah, itu langsung masuk. Bayangin, itu saya lakuin audit itu di tahun 2021. Padahal bug-nya itu di tahun 2017. Artinya 4 tahun itu mereka nggak ada update. Nah, itulah pentingnya update. Kenapa kita harus update? Jadi teman-teman jangan ngeluh nih kalau misalkan pakai Windows, waduh Windows-nya update sendiri nih lama banget. Itu untuk keamanan bersama ya, keamanan dan kenyamanan bersama. Emang lama, tapi itu harus diupdate. Karena kalau nggak diupdate ya itu tadi, bisa aja itu celah yang bisa dieksploit secara langsung gitu sama hacker ataupun sama threat actor gitu. Jadi selalu update. Kalau ada update, diupdate aja gitu. Karena bisa jadi itu ada celah yang cukup kritikal gitu. Kalau mungkin teman-teman mau pilih-pilih gitu, ini update-nya tentang apa sih? Kalian bisa baca aja di log-nya gitu. Di log-nya itu biasanya disampaikan, oh ini security update, oh ini security patch gitu. Nah, kalau ada kata-kata security patch, itu wajib untuk di-update ya. Karena kalau enggak bisa jadi sarang ataupun bisa jadi pintu utama hacker masuk. Nah, yang terakhir itu terapkan yang namanya zero trust. Zero trust itu artinya semua orang itu bisa menjadi threat actor. Ingat yang kita bahas tadi, insider pun ataupun karyawan sendiri kita aja itu bisa jadi threat actor atau bisa jadi hacker gitu. Jadi trust no one. Jadi jangan percaya siapapun kalau kita sudah membahas tentang security ya. Jangan percaya siapapun. Even itu mungkin bahasa kasarnya keluarga kita sendiri ya. Nah, itu kita harus check and recheck dulu. Jangan-jangan keluarga kita masuk ke sistem kita juga dia bawa virus, dia bawa ransomware dan sebagainya. Jadi terapkan yang namanya zero trust. Kalau sebuah perusahaan itu sudah pakai security baseline atau sudah pakai standar, itu pasti jelas dia sudah menerapkan unsur zero trust ya. Tapi kalau kita secara pribadi itu biasanya belum tuh. Nah, kita harus mulai dari diri kita sendiri, terapkan yang namanya zero trust. Atau kalau yang di video tadi, kalau don't know atau kalau nggak tahu ini dari siapa, dari mana sumbernya apa, ya udah jangan dilanjutin gitu. Nah, itu prinsip zero trust tuh kayak gitu. Intinya kita nggak boleh percaya siapapun sedikit pun. Harus kita cek and recheck dulu. Bener nggak nih sumbernya? Bener nggak nih asalnya? Aman nggak nih asalnya? Kayak gitu. Jadi semua harus dicek dulu. Dia bener-bener clear atau nggak. Kalau clear ya sudah dipakai. Tapi kalau nggak clear ya jangan dikasih permission gitu. Nah, itu cara kita untuk mensecurekan diri kita ya. Jadi dari beberapa kasus yang sudah ada itu kita harus belajar tuh, kita harus ngapain, kita harus protectnya seperti apa. Contoh kayak yang dulu ngetren undangan pernikahan. Nah, ini kalau kita menerapkan zero trust, ini pasti kita nggak akan kena gitu. Karena kita udah lihat dulu, wah ini siapa yang ngirim nggak kenal gitu kan. Nah, kita nggak boleh percaya langsung, ya udah nggak kenal gitu. Kecuali dia telepon gitu kan, dia ketemuan, oh ini emang orangnya ini. Even kalau orangnya datang pun gitu kan, even orangnya datang, itu kita juga nggak boleh percaya 100% gitu. Kita harus cek and recheck juga gitu di kepentingannya dia apa gitu kan. Terus ngapain nih, oh tiba-tiba mungkin temen 10 tahun yang lalu gitu kan, tiba-tiba datang mau minjem duit atau gimana gitu kan. Jadi unsur zero trust itu harus diterapkan betul-betul. Itu kurang lebih cara untuk memprotek diri kita sendiri. Mungkin segitu aja materi yang saya sampaikan gitu. Jadi
Kalau Soceng ini kalau kita mau bahas detail bisa mungkin 3 hari lah baru selesai gitu. Karena waktu yang terbatas, materi yang bisa saya sampaikan seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Rizky atas materinya yang sangat insightful. Nah, kalau kata anak-anak Gen Z ini materinya daging wagyu nih, daging wagyu A5 nih. Oke, teman-teman, ini menarik sekali ya. Teman-teman juga kayaknya nih udah semakin melek nih terhadap Soceng alias social engineering itu sendiri. Dan juga harapannya teman-teman jadi makin aware nih terhadap ancaman-ancaman dari Soceng dan makin mengerti nih apa sih yang harus dilakuin kalau amit-amit pelaku Soceng ini menghampiri gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, karena sesi pemaparan materi dari Mas Rizky udah selesai, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, di akhir sesi akan ada hadiah menarik untuk 3 penanya terbaik. Jadi siapkan pertanyaan terbaik teman-teman. Oke, nah Mas Rizky, pertanyaannya udah muncul nih Mas, langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan Boleh, pertama. boleh. Oke, dari Muhammad Aji Pramono, katanya pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik untuk mendeteksi di laptop kita ada ransomware atau enggak nih Mas Rizky? Silakan Mas Rizky jawabannya. Waduh, bagaimana cara terbaik untuk mendeteksi laptop ada ransomware-nya apa enggak? Nah, ini cukup teknikal ya nanti jawabannya. Jadi yang pertama itu, kalau saya pribadi ya, itu ada tools yang namanya Wireshark. Wireshark pernah dengar nggak? Itu buat monitoring traffic yang berjalan di laptop kita dulu. Jadi kita capture tuh trafficnya. Contoh, mungkin aku bisa share screen dikit ya. Boleh Mas. Jadi ada tools yang namanya Wireshark gitu. Nah, ini juga biasanya yang dipakai ketika kita sedang melakukan forensik gitu, atau ada insiden di sebuah komputer ataupun sebuah server gitu. Nah, kita lihat aja di sini tuh traffic yang jalan tuh apa gitu. Misalkan dia tiba-tiba mengunjungi atau ngirim ke IP yang dia itu nggak kenal gitu. Nah, itu bisa aja indikasi adanya malware yang jalan di laptop kita. Itu cara paling gampang sebenarnya dari situ sih. Kan di sini ada IP ya. Ini kan source address, kemudian nah di sini kan ada source address, ada destination address, terus ada portnya juga. Nah, ini kita cek aja gitu IP-nya ini dia trusted nggak gitu. Kan ini IP bisa dicari gitu. Ini IP-nya punyanya siapa. Kalau itu IP-nya emang dari Windows gitu kan. Nah, itu bagus gitu. Cuman kalau IP-nya ini kita nggak kenal, terus kok dari kemarin kok ngirim data terus gitu misalkan. Nah, itu perlu patut dicurigai itu. Nah, jadi kita cek lanjutannya biasanya kita bisa dibilang bisa dilakukan yang berikutnya itu memory dump atau melakukan dump terhadap proses di memori. Nah, itu baru tuh kita cari tahu dari aplikasi apa sih ini jalannya gitu. Jadi stepnya sih cukup teknikal sih untuk mengetahui bahwa laptop kita itu ada ransomware atau ada malware-nya apa. Kalau secara kasat mata nggak kelihatan sih biasanya, karena dia runningnya di background kan, nggak kelihatan. Tapi kalau dari traffic pasti dia ngirimin, karena ransomware yang sekarang itu modelnya udah jadi services, jadi bisa disebut itu RAAS, ransomware as a service gitu. Jadi key-nya itu pasti dikirim lewat network tuh. Itu juga yang terjadi di PDN tuh sama. Jadi key-nya dikirim dari network. Itu sih paling. Jadi emang harus dianalisa secara komprehensif, sehingga nggak bisa kita secara kasat mata, oh ini kena malware, oh ini kena ransom gitu. Itu nggak bisa sih. Mungkin bisa di start dari Wireshark itu sih. Baik, terima kasih Mas Rizky atas jawabannya. Jadi memang benar-benar harus dianalisa ya Mas ya, apakah laptop itu ada ransomware atau tidak gitu. Semoga terjawab ya dari Kak Aji pertanyaannya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas Rizky. Boleh. Oke, yang kedua dari Welly Chandra. Pertanyaannya ialah, ketika sudah keinjek ransom, apa bisa ya file diselamatkan? Atau memang harus dibuka oleh attacker?
alias bayar bounty gitu Mas Rizky. Silakan Mas jawabannya. Wah, ini juga topik yang cukup berat tapi menarik ya. Kita belajar dari kasus PDN kemarin ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang ransomware itu kan sebenarnya teknik untuk melakukan enkripsi terhadap file-file teman-teman gitu. Nah, apakah tidak ada celah dari proses enkripsinya ini? Nah, itu kita harus lakukan dulu tuh yang namanya reverse engineering. Kalau kemarin teman-teman ngikutin kasusnya PDN, itu sebenarnya ada salah satu mentor saya juga namanya Pak Yohanes. Itu dia melakukan reverse engineering gitu terhadap service ransomware-nya gitu. Nah, Pak Yohanes ini nyari nih di beberapa versi sebelumnya itu ada vulnerability atau ada celah tuh untuk bisa ngebalikin datanya gitu. Tapi itu juga tergantung dari logika ataupun dari jalannya si aplikasi itu gitu. Jadi contoh yang nyerang PDN itu kan ada dua ya, ada Lockbit, ada sama Babuk gitu. Nah kalau yang Babuk itu ada vulnerability-nya tuh di proses enkripsinya. Jadi kalau Babuk ini yang dienkripsi itu hanya ujungnya aja. Jadi kalau file itu kan misalkan panjangnya segini ya. Jadi ada tengah, ada depan, ada belakangnya. Atau kalau di file itu ada magic page-nya, ada sama N-nya gitu. Kalau teman-teman cari itu misalkan PNG itu kan depannya pasti selalu PNG gitu. Belakangnya diakhiri IEND kalau nggak salah ya. Nah, sama Babuk itu yang dienkripsi cuma depan sama belakangnya aja. Tengahnya ini enggak gitu. Nah, itu juga jadi salah satu cara untuk kita ngebalikin lagi filenya gitu. Memungkinkan nggak bisa, memungkinkan gitu. Cuman kita harus tahu dulu ini enkripsinya itu jalannya seperti apa gitu. Tapi kalau kita nggak bisa tahu ini jalannya seperti apa ya susah juga. Jadi apakah bisa dibalikin apa enggak tergantung ada kerentanan atau ada celah nggak dari sisi enkripsinya itu sendiri gitu. Oke, terima kasih Mas Rizky atas jawabannya. Semoga terjawab ya Kak Welly Chandra atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya Mas ya ke pertanyaan berikutnya dari Kak Andriansyah. Pertanyaannya ialah bagaimana jika akun email kita diretas dan password sudah dirubah oleh pihak hacker? Apa yang harus kita lakukan dan tips cara pencegahan agar email kita tidak mudah diretas? Terima kasih Mas Rizky katanya. Gitu Mas. Oke, ini juga menarik. Ini sering terjadi ya. Jadi ada selebgram misalkan itu pakai emailnya ke hack sampai di reset passwordnya itu. Nah, caranya gimana? Itu satu-satunya cara kita ngereset password ya kita harus banding tuh ke pihak provider emailnya karena satu email itu kan miliknya pihak ketiga ya bukan punya kita sendiri. Itu beda kalau itu email punya kita sendiri gitu. Maksudnya punya kita sendiri itu layanannya ya misalkan Rizky itu emailnya rizky@ekamaulana.web.id. Nah itu kan servernya punya saya sendiri. Nah itu saya punya kewenangan penuh untuk ngereset email itu. Tapi kalau email kita Gmail misalkan atau punyanya Google itu kan satu itu punyanya Google. Google punya aturan tuh untuk ngereset cara ngereset password atau cara banding password. Karena kalau nggak ada aturan artinya semua orang bisa ngeklaim ataupun bisa ngereset password mereka sendiri-sendiri gitu. Nah, itu juga jadi bahaya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu caranya gimana ya? Caranya kita harus banding ataupun mengajukan komplain ke Google-nya. Ini prosesnya sangat ribet tapi masih bisa dilakukan ya. Dengan cara-cara tertentu. Itu biasanya satu kita request banding, yang kedua kita harus melampirkan berita kalau memang email kita itu terjadi kompromis gitu. Nah, itulah kenapa kalau selebriti itu cepat itu balikin emailnya gitu karena enak tuh kita tinggal bikin berita tentang si A itu kan pasti muncul di kolom berita kan. Nah, itu beritanya tinggal kita kirim aja ke Gmail misalkan itu pasti Gmail langsung oh ya udah nih kita balikin email lu gitu. Itu caranya biasanya seperti itu. Nah, akan susah kalau kita bukan siapa-siapa itu pasti susah banget. Tapi masih bisa dilakukan kalau kalian sabar ya. Jadi ya udah banding terus aja, ngajuin komplain terus. Misalkan nanti biasanya ujung-ujungnya adalah dimintain ID card gitu. Nah kalau sudah masuk ke ID card itu presentasi kita bisa melakukan ataupun mengembalikan email kita mungkin di angka 80% sih. Tapi balik lagi itu kebijakannya Google.
Nah, cara untuk mengantisipasi gimana sih biar kita nggak kebobolan emailnya? Nah, itu eh, jelas ya, pasti terapkan eh, multi factor authentication atau 2FA. Jadi kalau ada yang reset password, ada yang ganti password, itu ada konfirmasi passwordnya lagi. Biasanya lewat OTP misalkan. Atau kalau yang sebenarnya ini sangat direkomendasikan, tapi pasti orang Indonesia tuh malas banget. Saya yakin. Itu sebenarnya kita disarankan untuk mengganti password itu setiap 6 bulan sekali. Itu wajib sebenarnya. Tapi pasti kita males tuh ngeganti password, pasti passwordnya udah ingetnya ini, ngapain sih harus diganti lagi, itu padahal penting gitu untuk melakukan penggantian password, karena kita nggak pernah tahu, mungkin password kita itu udah pernah ke sebar gitu di entah itu di mana kayak, atau mungkin di situs apa gitu, itu udah pernah kebobolan gitu, cuman kita karena ya udah ingatnya ini gitu, daripada harus ingat-ingat lagi, ya itu malas ganti password, padahal harus diganti setiap 6 bulan sekali. Nah, biasanya kalau kita mengikuti aturan 6 bulan sekali ganti password itu, kita bisa pakai yang namanya password manager gitu. Sekarang kan udah banyak ya password manager, bahkan dari misalkan teman-teman pakai Google Chrome, itu kan biasanya udah ada bawaan tuh password manajernya, kayak passwordnya kita simpan. Nah, itu bisa dipakai aja gitu. Atau mungkin teman-teman mau install password manager yang lain. Jadi emang 6 bulan sekali itu password wajib diganti, dan kalau bisa passwordnya itu jangan ada sebuah unsur kalimat ya, jadi random aja. Nah, biasanya di password manager itu ada tools untuk ngerandom password. Ya udah pakai password yang random itu aja. Nanti tinggal dipakai kayak gitu. Jadi ganti password 6 bulan sekali itu sangat direkomendasikan. Pakai 2FA, multiple two factor authentication, sama yang berikutnya itu gunakan password yang rumit. Biasanya kan ada tuh website-website yang harus ada huruf besar, harus ada angka, harus ada special karakter. Nah, itu kenapa sih harus diatur passwordnya sampai sesusah itu? Karena itu bisa mengurangi resiko terjadinya brute force atau nebak-nebak password gitu. Bayangin kalau password kita cuman kayak di PDN tuh admin 1234 pagar gitu kan, gampang banget untuk ditebak gitu kan. Itu konyol sih. Itu sih caranya. Oke Mas, terima kasih Mas Rizky. Itu kebanyakan pasti perempuan tuh Mas yang passwordnya tuh sama semua nih untuk berbagai akun. Aduh. Pokoknya teman-teman harus pakai account manager ya. Oke. Selanjutnya Mas Rizky ada lagi nih pertanyaannya ya. Dari Kak Indra Mahardika. Pertanyaannya ialah bagaimana nih cara efektif untuk mengedukasi masyarakat, keluarga, karyawan yang skeptis tentang pentingnya keamanan cyber, Mas Rizky? Silakan Mas Rizky jawabannya. Waduh, ini pertanyaan menarik ya. Saya sendiri juga masih bertanya-tanya cara yang paling efektif apa gitu, karena saya sendiri udah mencoba melakukan awareness ataupun nge-share sesuatu lah tentang security awareness itu dari tahun 2015. Jadi saya sendiri juga dulunya pelaku ataupun threat actor zaman dulu tuh, zaman 2015-2016 gitu. Cuman sekarang bergeser menjadi yang memberikan edukasi gitu kan. Itu memang berat ya. Jadi kita itu skeptis karena belum ada kejadiannya gitu. Biasanya itu tipikal orang Indonesia banget gitu, harus kejadian dulu baru ada pencegahannya gitu. Kita nggak mau tuh misalkan dikasih pencegahan, masa sih belum kejadian juga, itu udah kayak apa ya, udah kayak kultur kita tuh udah kayak gitu itu. Contoh yang paling gampang aja, di tempat saya itu ada persimpangan yang itu udah aku bilang itu, ini persimpangan dulu harusnya dikasih lampu merah gitu sebelum ada terjadi kecelakaan. Jawaban dari yang bersangkutan adalah orang belum kecelakaan ngapain dikasih lampu merah gitu. Nah, selang beberapa bulan, mungkin 6 bulan ataupun kayaknya 8 bulan berikutnya ya, beneran ada kecelakaan gitu. Nah, itu baru dipasang lampu merah gitu. Jadi itu nggak tahu ya, emang kultur dari negara kita atau orang-orang kita tuh emang kayak gitu. Jadi kayak harus ada case dulu, baru ada pencegahannya gitu. Kalau dicegah dulu belum ada case-nya tuh kayak orang belum ada kejadian gitu. Caranya gimana ya? Saya sendiri masih mencari tahu cara yang efektif untuk memberikan edukasi kayak gitu. Itu kayak gimana gitu. Tapi yang mungkin yang bisa saya sampaikan adalah kasih tahu orang-orang terdekat kalian dulu, karena orang-orang terdekat kalian tuh adalah orang yang pasti mendengarkan kata-kata kalian. Itu dulu aja deh.
Jadi dimulai dari orang-orang terdekat dulu, misalkan dari orang tua, saudara, mungkin om, tante, adik, kakak, tetangga, itu pasti kata-kata kalian tuh lebih didengar gitu. Dari situ dulu aja gitu. Kalau emang udah mentok banget, ya udahlah biarin kejadian dulu aja, nggak apa-apa sih. Oke, baik Mas Rizky. Emang kebiasaan plus 62 warganya kayak gitu ya Mas, ya? Harus kejadian dulu nih, baru bisa ngambil Betul. pelajaran. Cara mengedukasinya juga share webinar ini juga itu bisa ya Mas ya? Nah, bisa ya. Jadi Heeh. mungkin tetangga-tetangganya kalau ada event-event kayak webinar tentang security awareness kayak gini, diajakin aja gitu. Ya, kalau dia nggak paham ya nggak apa-apa, diajakin dulu aja gitu. Iya. Oke, semoga Mas Indra Mahardika terjawab ya pertanyaannya. Terakhir nih ya Mas ya, pertanyaannya Boleh, boleh, boleh. dari Ratu Eka. Pertanyaannya ialah bagaimana kronologinya secara teknikal database keuangan seseorang dapat bocor ke hacker Mas? Soalnya di berita banyak insiden orang yang uang di rekeningnya disedot oleh orang yang tidak diketahui. Silakan Mas. Ya, jadi kalau kronologisnya itu panjang ya. Contoh, kan mungkin teman-teman kemarin pernah dengar yang undangan digital itu eh, beritanya atau headline-nya adalah begitu diinstal langsung uangnya kesedot gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ngikutin gitu. Nah, sebenarnya kronologisnya nggak se ekstrim itu sebenarnya. Jadi saya sama teman saya sudah pernah mencoba melakukan reverse engineering, coba ngebongkar aplikasi ini tuh jalannya sebenarnya kayak gimana sih. Nah, jadi yang pertama itu threat actor ataupun hacker itu pasti udah punya data teman-teman dulu. Data ini biasanya bersifat seperti nomor HP, email, nama, tanggal lahir. Itu biasanya hacker itu udah ngantongin dulu tuh sebelum nyebar tuh. Nah, baru setelah disebar, dia itu sebenarnya butuh apa sih dari aplikasi yang teman-teman install? Dia itu butuh OTP. Karena setiap aplikasi yang teman-teman gunakan dari perbankan itu butuh yang namanya OTP, benar nggak? Nah, sebenarnya aplikasi undangan yang teman-teman install itu tuh sesimpel cuma ngebaca OTP SMS, udah gitu doang. Jadi pemicunya itu pertama si hacker ini akan maksa untuk teman-teman nginstal aplikasi itu. Aplikasi terinstall artinya si hacker punya akses ke OTP-nya teman-teman. Ya udah, hacker itu tinggal nyoba misalkan reset password dari akunnya teman-teman. Dia ngasal aja misalkan di reset di Gojek, Dana, Brimo, MyBCA, itu dicoba semua sama hacker. Dicoba semua, mana yang OTP-nya masuk, kan si hacker udah bisa baca OTP ini. Ya udah, oh kalau OTP-nya masuk berarti dia akunnya ada gitu. Ya udah di reset password sama si hacker gitu. Habis di reset password, si hacker kan udah punya passwordnya tuh. Nah, dari situ diambil tuh duitnya. Biasanya sih caranya kayak gitu sih. Jadi nggak yang tiba-tiba nginstal langsung kesedot gitu, nggak. Sebenarnya aplikasi itu tuh cuma sesimpel ngebaca SMS, udah itu doang sih. Oke. Baik, terima kasih Mas Rizky atas jawabannya. Semoga Ratu Eka terjawab ya. Oke, sesi tanya jawab kini sudah selesai nih Mas Rizky. Terima kasih banyak Mas Rizky atas jawabannya. Semoga sudah terjawab semua untuk teman-teman yang bertanya. Dan yang sudah bertanya tapi belum terjawab, it's okay teman-teman, masih ada banyak event-event Exabytes lainnya dan pastinya menambah insight teman-teman semua. Terima kasih atas antusiasmenya yang luar biasa hari ini. Yeay. Oke, nah sekali lagi terima kasih banyak ya Mas, sehat-sehat selalu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa Mas Rizky. Terima kasih. Thank you Mbak Putri, teman-teman semua. Semoga ilmu saya bermanfaat. Jangan lupa selalu share security awareness ke teman-teman terdekat ataupun keluarga terdekat terlebih dahulu. Itu aja. Thank you. Assalamualaikum. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, aku ingatkan kembali ya teman-teman, kalau ingin mendapatkan materi pembahasan tadi dan e-sertifikat hanya bisa dengan mengisi link yang ada di kolom chat teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya akunnya, boleh banget langsung daftar dulu, sign up dulu di account Exabytes-nya gitu.
Nah, teman-teman aku juga mau infoin lagi nih buat teman-teman yang sedang mencari domain dan hosting untuk website kalian, bisa banget beli di Exabytes. Kalian akan mendapatkan banyak keuntungan dan berkesempatan membentangkan Wuling dengan cara mengumpulkan entry sebanyak mungkin. Dan caranya gimana? Langsung aja masuk ke https://www.exabytes.co.id/extravaganza. Jangan lewatkan kesempatan ini karena hanya sampai 31 Desember 2024. Kemudian jangan lupa juga teman-teman, ada Exabytes Digital Day minggu depan di Rabu besok banget nih, yang bertema Grow Your Business on WhatsApp with Interact bersama Widodo Jayadi, Business Development Manager Interact Indonesia. Buat yang belum daftar, langsung daftar sekarang, gasken. Link pendaftarannya ada di kolom chat teman-teman. Oke, selain itu teman-teman yang ingin mengetahui update tren-tren terkini terbaru di dunia marketing, strategi jitu yang harus disiapkan juga solusi-solusi yang tepat, pas banget langsung aja teman-teman untuk ikut event Exabytes 1 ini, yaitu Marketing Fest. Marketing Fest is back teman-teman, Desember ini, tanggal 10 Desember 2024 di Sohana Hall, Jakarta. Pokoknya stay tune terus di sosial medianya Exabytes. Oke. Nah, teman-teman, karena kita sudah berada di akhir sesi, kini saatnya mengumumkan pemenang 3 penanya terbaik di Exabytes Developer Club hari ini. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Nih aku mau umumin, jeng ini dia. Selamat kepada Kak Welly Chandra, selamat kepada Kak Andriansyah, dan selamat kepada Ratu Eka. Yeay, selamat ya Kak, sudah bertanya dan ternyata terpilih pertanyaannya untuk menjadi pemenang saldo OVO pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman yang lain jangan kecewa karena event Exabytes masih banyak teman-teman. So teman-teman, untuk hari ini terima kasih banyak yang sudah mengikuti sampai detik ini. Semoga banyak manfaat dan pelajaran yang teman-teman dapatkan, bukan mendapatkan inspirasi ya teman-teman ya. Dan tentunya semoga kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Kalau gitu saya Putri dan segenap kru Exabytes yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada salah-salah tutur kata. Dan nantikan event Exabytes lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.